Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Kita semua tahu teman memiliki peran besar dalam kehidupan kita. Mereka bisa menjadi sumber kebahagiaan, dukungan, dan inspirasi. Namun, tidak semua orang layak mendapatkan tempat khusus di lingkaran pertemanan kita. Ada beberapa tipe orang yang, jika kita tidak berhati-hati, dapat membawa dampak negatif yang cukup besar dalam hidup kita. Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang tipe-tipe orang yang perlu kita waspadai dalam memilih teman. Siap-siap, karena pembahasan kita kali ini bisa jadi akan membuka mata kita semua tentang pentingnya selektif dalam berteman. Yuk, langsung saja kita mulai. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami mengapa topik ini begitu penting. Mungkin kita semua setuju, teman adalah salah satu harta terbesar dalam hidup. Mereka adalah sahabat di kala suka dan duka, partner diskusi yang hebat, dan terkadang menjadi guru terbaik dalam hidup kita. Namun, tidak semua orang yang kita temui bisa menjadi teman yang baik dan positif. Beberapa di antaranya mungkin malah berbahaya untuk dijadikan teman. Pertanyaannya, mengapa kita harus selektif dalam memilih teman? Jawabannya sederhana. Teman yang salah bisa mempengaruhi kita secara negatif. Mereka bisa membawa kita ke dalam lingkaran yang penuh dengan drama, konflik, atau bahkan pengaruh buruk yang lebih serius. Ini bukan hanya tentang memilih siapa yang akan menghabiskan waktu bersama kita di kafe, ini tentang memilih siapa yang kita izinkan mempengaruhi pikiran, emosi, dan keputusan hidup kita. Sekarang, saya ingin mengajak kalian untuk lebih dalam lagi memahami beberapa tipe orang yang perlu kita waspadai. Kita akan membahas ciri-ciri, contoh perilaku, dan dampak yang bisa mereka bawa ke dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami pentingnya selektif dalam memilih teman, mari kita beralih ke pembahasan inti kita, mengenali tanda-tanda orang yang berbahaya untuk dijadikan teman. Ada beberapa karakteristik khusus yang sering muncul pada orang-orang seperti ini. Mari kita urai satu persatu. Pertama, orang yang egois dan manipulatif. Ini adalah tipe orang yang selalu menempatkan kepentingan sendiri di atas segalanya. Mereka sering menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan mereka tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang tersebut. Misalnya, mereka mungkin meminta bantuan Anda untuk pekerjaan atau proyek, tapi ketika Anda membutuhkan bantuan, mereka tiba-tiba menghilang. Mereka juga ahli dalam memanipulasi situasi dan percakapan sehingga selalu berakhir menguntungkan mereka. Kedua, ada orang yang suka mengkritik secara destruktif. Kritik membangun itu penting, tapi orang-orang ini berbeda. Mereka mengkritik bukan untuk membangun, tapi untuk menurunkan kepercayaan diri orang lain. Mereka sering menyoroti kelemahan dan kesalahan, bukan untuk membantu, tapi untuk membuat orang lain merasa rendah. Ini adalah taktik untuk mengontrol dan membuat orang lain bergantung pada persetujuan mereka. Ketiga, orang yang pengkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka ini tidak segan-segan berbohong atau mengkhianati teman untuk keuntungan pribadi. Contohnya, bisa berupa mengumbar rahasia yang Anda percayakan atau berbicara buruk di belakang. Teman seperti ini tidak akan pernah mendukung atau berada di sisi Anda ketika Anda benar-benar membutuhkannya. Keempat adalah orang yang penuh drama dan konflik. Mereka ini cenderung menciptakan drama tanpa alasan yang jelas dan seringkali terlibat dalam konflik. Berteman dengan mereka berarti Anda sering terjebak dalam masalah yang sebenarnya tidak perlu. Mereka sering membuat masalah kecil menjadi besar dan suka menarik orang lain ke dalam konflik mereka. Terakhir, orang dengan pengaruh buruk. Ini adalah orang-orang yang mendorong Anda untuk membuat keputusan buruk atau mengambil tindakan yang tidak sejalan dengan nilai dan prinsip Anda. Mereka mungkin mendorong Anda untuk mengabaikan tanggung jawab, mengikuti perilaku berisiko, atau bahkan melakukan hal-hal yang ilegal. Sekarang, setelah mengenali ciri-ciri ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita memiliki teman dengan karakteristik seperti ini di sekitar kita? Jika ya, mungkin sudah saatnya untuk mulai memikirkan bagaimana cara menghadapi dan jika perlu menjauh dari mereka untuk kebaikan kita sendiri. Tapi, bagaimana caranya? Itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya.
Sekarang, setelah kita mengidentifikasi tipe-tipe orang yang mungkin berbahaya untuk dijadikan teman, mari kita bahas lebih lanjut mengapa mereka bisa sangat berdampak negatif dalam kehidupan kita. Pertama, berbicara tentang dampak emosional. Teman yang egois, manipulatif, atau suka mengkritik secara destruktif bisa sangat merusak kepercayaan diri dan harga diri kita. Mereka sering membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak berharga, atau selalu salah. Ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Dalam jangka panjang, hubungan seperti ini bisa membuat kita kehilangan kepercayaan pada orang lain dan kesulitan membangun hubungan yang sehat dan positif di masa depan. Kedua, ada dampak sosial. Berteman dengan orang yang penuh drama dan konflik seringkali berarti kita terjebak dalam lingkaran sosial yang toksik. Ini bisa menyebabkan kita kehilangan teman-teman baik yang tidak ingin terlibat dalam drama tersebut. Dalam beberapa kasus, hal ini juga bisa merusak reputasi kita, karena seringkali orang akan mengaitkan kita dengan perilaku teman-teman kita tersebut. Ketiga, dampak pada pengambilan keputusan. Berteman dengan orang yang memiliki pengaruh buruk bisa membuat kita melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan kita lakukan. Mereka mungkin memengaruhi kita untuk mengabaikan tanggung jawab, mengikuti perilaku berisiko, atau bahkan terlibat dalam aktivitas ilegal. Ini bukan hanya berdampak buruk pada kehidupan kita saat itu, tapi juga bisa memiliki konsekuensi serius untuk masa depan kita. Keempat, dampak pada kesehatan mental. Berinteraksi secara terus-menerus dengan orang-orang yang toksik bisa sangat melelahkan secara mental. Ini bisa membuat kita merasa terjebak, tidak bahagia, dan bahkan kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya kita nikmati. Kesehatan mental kita adalah aset yang sangat berharga, dan membiarkan diri kita terus berada dalam lingkungan yang toksik bisa merusaknya. Terakhir, dampak pada pertumbuhan pribadi. Pertemanan seharusnya membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Namun, berteman dengan orang-orang yang berbahaya seringkali membuat kita terhambat. Mereka bisa mencegah kita mencapai potensi penuh kita dengan terus menarik kita ke dalam kebiasaan dan pola pikir yang negatif. Mengingat semua dampak ini, sangat penting bagi kita untuk lebih selektif dalam memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu. Setelah memahami berbagai dampak negatif dari berteman dengan orang-orang berbahaya, saatnya kita membahas langkah konkret untuk menghadapi dan menjauhi mereka. Ini mungkin bukan tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi kita. Langkah pertama adalah mengenali tanda-tanda. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada ciri-ciri khusus yang menunjukkan seseorang mungkin berbahaya untuk dijadikan teman. Jika Anda mengenali tanda-tanda ini pada seseorang di lingkaran pertemanan Anda, itu adalah sinyal untuk mulai berhati-hati. Kedua adalah membangun batasan. Ini sangat penting. Batasan membantu kita mendefinisikan apa yang kita anggap dapat diterima dan apa yang tidak. Jika seorang teman mulai menunjukkan perilaku yang toksik, jangan ragu untuk menyatakan batasan Anda. Misalnya, jika mereka mulai mengkritik Anda secara destruktif, beritahu mereka bahwa Anda tidak akan menerima hal tersebut. Ketiga, jangan takut untuk mengatakan tidak. Ini bisa menjadi salah satu hal tersulit untuk dilakukan, tetapi sangat penting. Jika teman Anda mencoba menyeret Anda ke dalam drama, konflik, atau kebiasaan buruk, berani untuk mengatakan tidak. Anda tidak harus terlibat dalam situasi yang membuat Anda tidak nyaman. Keempat, cari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman-teman lain atau bahkan profesional jika Anda merasa perlu. Berbicara dengan orang lain tentang situasi Anda bisa membantu memberikan perspektif dan kekuatan untuk menghadapi situasi. Kelima, jauhkan diri jika perlu. Kadang-kadang, satu-satunya solusi adalah menjauh. Ini tidak selalu berarti memutuskan hubungan sepenuhnya, tetapi bisa berarti mengurangi interaksi dan memberi diri Anda ruang. Jika situasinya terlalu toksik, memutuskan hubungan sepenuhnya mungkin merupakan langkah terbaik. Terakhir, fokus pada pertumbuhan pribadi. Gunakan pengalaman ini sebagai pelajaran. Fokuslah pada membangun diri Anda sendiri dan mencari pertemanan yang sehat dan positif. Ingat,
Anda layak mendapatkan teman yang mendukung, memahami, dan membantu Anda tumbuh. Kita telah sampai di akhir video kita hari ini. Saya harap informasi yang kita bagikan hari ini bisa membantu Anda dalam memilih lingkaran pertemanan yang sehat dan positif. Penting untuk diingat, memilih teman bukan hanya tentang mencari kesenangan sesaat, tetapi juga tentang menemukan orang-orang yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan kita dalam jangka panjang. Jangan ragu untuk mengambil langkah mundur dari hubungan yang tidak sehat dan selalu berusaha untuk dikelilingi oleh orang-orang yang membawa dampak positif dalam hidup Anda. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share. Saya sangat menghargai jika Anda bisa berbagi pengalaman atau pandangan Anda tentang topik ini di kolom komentar. Dan tentu saja, jika Anda belum berlangganan, saya mengundang Anda untuk subscribe ke channel ini untuk lebih banyak konten yang informatif dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Tetaplah positif, buat pilihan yang bijak dalam pertemanan, dan sampai jumpa di video berikutnya.